Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba pelajari tentang statistical process control. Jadi ini merupakan salah satu dari 7 tools yang biasa digunakan atau 7 tools yang biasa digunakan dalam pendekatan mutu ya. Beberapa hal yang kita bahas secara singkat ya. Yang pertama tentang dasar-dasar dalam statistik proses kontrol. Ya, apa itu? Itu statistik proses kontrol atau SPC itu merupakan alat yang digunakan untuk memonitor proses produksi ya, yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kualitas yang buruk ya. Nah, biasanya karena pendekatannya statistik, sementara jumlah produknya biasanya cukup besar, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, prinsipnya kan sebenarnya tidak semuanya itu diperiksa, tapi yang diperiksa itu adalah sampelnya. Ya. Sampel itu berarti contoh atau sejumlah unit produk yang diambil untuk diinspeksi atau diperiksa. Nah, kemudian nanti data-data dari sampel tersebut itu kemudian dipetakan dalam bentuk peta kendali atau control chart. Ya, peta kendali atau control chart itu nanti prinsipnya adalah dia ingin melihat apakah sampel-sampel kita dari produk kita itu berada dalam batas kontrol atau tidak. Berada dalam batas kontrol itu artinya dia berada di dalam, masih berada di antara batas kontrol atas dengan batas kontrol bawah. Mana nanti di tengah-tengahnya itu ada namanya average atau nilai rata-ratanya. Nah, konsep dalam pengendalian kualitas atau pengendalian mutu menggunakan statistik itu memang ada konsep namanya variability. Variability itu ya ketidaksesuaian sebenarnya. Ya. Jadi defect, ketidaksesuaian, not compliance, itu dalam statistik disebut dengan variability. Atau kalau dalam bahasa umumnya lagi juga sering disebut variability itu sama dengan resiko. Ya, nah variability atau defect atau ketidaksesuaian itu bisa sifatnya random, artinya disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya umum, kemudian dia biasanya terkandung di dalam prosesnya sendiri, dan memang perbaikannya atau mengeliminasinya dengan cara memperbaiki sistemnya. Tapi ada juga yang variability atau ketidaksesuaiannya itu tadi, ketidaksamaannya itu tadi dari yang non-random. Biasanya sebab-sebab khusus, special causes, ya, dan biasanya bisa diidentifikasi. Ya. Misalnya karena operatornya, karena bahan bakunya, karena mesinnya, gitu ya, dalam proses produksinya. Sehingga ketika kita ingin mengurangi variability atau mengurangi ketidaksesuaian, kita bisa uh, mengcover memperbaikinya dari langsung ke faktor-faktor yang memang diidentifikasi menimbulkan ketidaksesuaian. Nah, dalam total quality management, nah SPC ini atau status process control digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan atau improvement. Ya, jadi dia mendukung terjadinya continuous improvement ya. Kalau kita melakukan continuous improvement biasanya kan harus ada tools-nya dan salah satunya dengan statistic quality control. Nah, yang berikutnya ini jenisnya. Jadi ketika kita ingin melakukan monitoring, mengidentifikasi masalah, pertama kita harus tahu dulu ukuran kualitinya itu apa, ukuran mutunya apa, ukuran kualitasnya apa. Ukurannya itu ada dua. Yang pertama itu ukurannya dalam bentuk atribut. Atribut ini dia diukur kualitasnya dari karakteristik produknya. Jadi sifatnya diskrit. Contoh produknya baik atau buruk
yes atau no, defect atau tidak gitu ya. Jadi dilihat dari atributnya, dari si produknya, yang dilihat dari karakteristik. Jadi kalau misalnya pakaian, baju misalnya, baju itu diceknya lebih ke arah ada yang cacat apa enggak, ada yang warnanya beda apa enggak gitu ya. Jadi itu yes, no atau good, bad gitu ya. Itu atribut. Kemudian satu lagi ada namanya variabel. Nah, variabel ini karakteristik produknya sifatnya continue, yang continue dan bisa diukur, bisa diukur. Jadi misalnya berapa beratnya ya dari produknya, berapa dimensinya, berapa kekuatannya, nah itu bisa diukur. Yang kira-kira bisa diukur, ya. Kalau yang atribut tadi cuma kita amati ada apa tidak, baik atau tidak, gitu ya. Nah, jadi ada dua. Jadi cara mengukur kualitas, ukuran kualitas itu ada dua. Ya, dia ada defect atau tidak, itu sifatnya atribut, sama dilihat dimensinya atau dilihat dari uh, aspek-aspek yang diukurnya, yang bisa diukurnya, ya. Nah, ini sekilas saja. Kalau di dalam services, jadi kalau biasanya memang SPC itu banyak digunakan di dalam manufacturing, ya, orientasinya produk. Tapi pada dasarnya juga bisa diterapkan di industri-industri jasa. Ya. Cuman memang jenis defect-nya kan pasti berbeda antar setiap layanan jasa gitu ya, tergantung dari karakteristik layanannya. Tapi intinya defect, dikatakan defect dalam sebuah layanan itu ketika dia tidak mampu atau gagal dalam memenuhi apa yang diharapkan oleh customer atau yang disyaratkan oleh customer. Itu ya. Ada beberapa biasanya indikator, bisa waktu ya. Contoh ini. Hospital untuk rumah sakit itu beda dengan toko grosir atau dengan maskapai penerbangan, itu masing-masing punya indikator eh, kualitas yang berbeda jenisnya. Fast food juga ya, sampai ke perusahaan asuransi. Nah, kenapa kita harus menggunakan peta kontrol? Pertama, memang proses, apapun itu proses di dalam industri itu biasanya punya kecenderungan untuk di luar kendali, gitu ya. Punya kecenderungan untuk out of control. Ya. Kemudian khususnya proses-proses yang memang biasanya cukup berbahaya ya dan memakan banyak biaya gitu ya. Jika nanti ternyata itu di luar batas kontrol. Jadi ini akan sangat ini banyak digunakan ketika proses-proses itu tadi cukup beresiko dan memakan biaya yang cukup tinggi. Jika nanti ternyata di luar batas kontrol. Jadi perlu dipetakan dari awal. Ya. Ini contoh-contohnya. Ya, kalau suppliernya jelek gitu ya, sudah pasti supply-nya jelek, itu sudah pasti menimbulkan kecenderungan potensi untuk adanya ketidaksesuaian gitu ya. Atau kemudian ada produk-produk yang rework atau yang perlu diperbaiki gitu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi proses-proses yang mungkin di tahapannya itu memang ternyata nanti kalau di luar batas kontrol itu menimbulkan biaya yang cukup tinggi dan risiko yang cukup tinggi. Nah, tadi peta kendali sudah dijelaskan. Ada dalam peta kendali itu ada batas atas dan batas bawah. Nah, ini kemudian jenis petanya. Nah, jenis petanya itu berdasarkan tadi unit kualitasnya atau bagaimana kualitas itu diukur. Jadi ada peta kendali yang untuk khusus atribut, ya, sama ada peta kendali yang variabel. Ini contoh
model dasar dari peta kendali proses ya. Jadi ada upper, ada proses, ada lower ya. Nanti ini adalah sampel-sampelnya ya. Ini adalah sampel-sampelnya yang hasil dari pengamatan atau observasinya. Nah, biasanya memang asumsinya dalam statistik itu kan terdistribusi normal gitu ya datanya. Kapan dikatakan sebuah proses itu dalam batas kontrol atau terkontrol? Itu ketika tidak ada sampel yang berada di luar batas, baik itu di luar batas atas maupun di batas bawah. Kemudian hampir semua sampel itu berada di sekitar rata-rata proses dinilai atau angka rata-rata prosesnya. Ya, jadi selama tadi kalau dibuat grafiknya, ya, grafiknya dibuat misalnya ini proses average-nya, ini control limitnya, ini below control limitnya, maka selama tidak di atas itu berarti katakan terkontrol. Selama banyak sampelnya itu di antara proses average itu juga dalam batas kontrol. Kemudian selama misalnya jumlah poin atau jumlah sampelnya yang di atas dan di bawah oleh garis average-nya itu hampir sama. Jadi kalau di sini 4 atau 5, di sini ya 4 atau 5 juga gitu ya. Dikatakan tidak terkontrol biasanya kecenderungan tidak terkontrol apabila di atasnya misalnya ada 10, di bawahnya cuma 2 gitu ya. Walaupun dia tetap masih dalam batas kontrol. Kemudian sampel-sampelnya itu memang muncul secara random, terdistribusi secara random ya. Terdistribusi secara random. Nah, sekarang kita masuk ke control chart untuk atribut. Jadi memang pada kenyataannya di lapangan kita harus tahu dulu ini karakteristik kualitas yang mau kita ukur itu dari apanya, atributnya atau variabelnya. Nah, kalau dari atributnya berarti kita akan gunakan salah satunya itu P-chart ya. Dan nanti juga ada C-chart atau C-chart ya. P-chart itu untuk biasanya penggunaannya dia memanfaatkan portion defective in a sample. Berarti ada persentase ya, jumlah defeknya terhadap total observasinya. Jadi pakai perbandingan portion defective. Kemudian si chart dia menggunakan number of defect. Jadi memang ini jumlah mutlaknya, angka mutlak jumlahnya gitu ya. Kalau P-chart itu tadi pakai persentase gitu ya atau porsi ya. Kalau ini number langsung jumlahnya ya. Jadi kalau ini misalnya ada ketemu 10 cacat dari 100 sampel, nah berarti ini 0,1. Nah inilah portion defective. Tapi kalau di sini ya ketemu 10 defeknya ya ditulis 10 gitu ya. Ini nih ya. Sampelnya dia menggunakan langsung jumlah defeknya. Ini rumus untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Ya, batas atas dan batas bawah. Tadi nyari average-nya atau rata-ratanya kan tadi untuk P-chart itu use of portion defective. Jadi berarti nanti berapa jumlah defeknya itu ya dibagi total yang diobservasi, total sampel yang diobservasi. Baru ini batas atas batas bawah. Nah, batas bawah ini ada standard deviation-nya ya. Jadi kita nanti itu perlu mencari berapa proses average-nya, kemudian berapa standar deviasinya. Nah, yang Z-nya tergantung tingkat kepercayaan kita nanti ya, tingkat error yang kita gunakan. Nah, ini contoh P-chart. Jadi bayangkan
ini ada banyak box yang isinya itu ada 100 celana jeans. Ya, banyak box ribuan gitu ya. Jadi kita ingin cek, kita ambil 20 box saja, 20 sampel. 20 box di mana setiap box itu isinya 100 jeans. Gitu ya. Nah, dilihat box pertama. Box pertama itu kita anggap sebagai sampel pertama. Dari 100 itu ada 6 yang defect. Jadi 6 yang istilahnya cacat produk jeansnya. Ditulis di sini angkanya 6. Proporsinya 6 dari 100, berarti 6 per 100. Ya. Demikian juga nanti sampel 2 dicek lagi. Ya, sampel 2 ternyata semuanya oke. Dari 100 semuanya oke. Jadi ini. Sampel 3 100 ternyata ada 4 yang defect. Ini 0,04. Sampai sampel ke 20. Ya, sampai sampel ke 20. Ternyata di sampel 20 itu ada 18 biji yang cacat. Ya. Berarti 18 per 100 kan? 0,18. Ini singkat cerita gitu ya. Nah, jadi kemudian dihitung totally kira-kira dapatnya 200 nih jumlah defectnya, gitu ya. Jumlah total sampel yang diperiksa itu adalah berarti ada 20 batch. Ini 20 sampel, di mana masing-masing batch atau sampel ini ada isinya 100. Berarti 20 kali 100 yang diobservasi kan sampelnya. Ini 2000. Sementara tadi ini number of defect-nya 200. Jadi dari 2000 sampel, number of defect-nya 200. Sehingga kita bisa dapat nilai P process average-nya. Ya. P bar kita sebut bar, karena ini ada garis di atasnya. P bar. Ya, P bar itu sama dengan total defektif bagi total sample observation. Efektifnya tadi totalnya 200 gitu ya. Ini 200 ya. Kemudian total sample observation tadi nih 100 kali 20 box jadi 2000. Ya, makanya ini 2000. Ya, dapatlah 0,1. Ya. Nah, kemudian dicari upper control limit sama lower control limitnya. Rumusnya sudah ada, gitu ya. Nah, ini pakai Z-nya yang kita bulatkan 3. 3 ini berarti tingkat errornya itu 95% gitu ya. Benar nggak? Kita bisa lihat. Dari mana Z-nya bisa lihat di sini. Nah, ini. Ya. Ya, kalau ini 99%, sorry, 99%. Berarti kita pakai 3 sigma. Kalau 95% kita pakai 2 sigma. 90% kita pakai 1 sigma. Ya. Kita hitung, masukin nilai P-nya 0,1 plus 3. Bedanya kan rumusnya hampir sama, kecuali kalau yang lower, yang upper plus, yang lower minus. Tapi secara umum rumusnya sama. Apa komponen-komponennya. Ya. Dibagi, nah ini baginya 100. N-nya itu berarti setiap batch itu terdiri dari berapa sample observation. Itu 100. Dapatlah UCL-nya 0,19, LCL-nya 0,01. Tadi proses average-nya 0,1. Ya, 0,1 itu berarti kan di tengah-tengah antara 0,19 sama 0,01. IP-nya digambarin. Ya, ini jumlah sampelnya yang di bawah. Ini proportion defect-nya. Ya. Jadi P-nya 0,1, berarti ini dia garis proses average-nya. Upper control limit 0,19, kira-kira di sini. Ini
lower control limit kira-kira di sini. Nah, sekarang tinggal dilihat ya. Tadi proportion defect di sampel 1 0,06, yang kedua 0, yang ketiga 0,04, yang keempat 0,18. Yang terakhir ya, cerita ini yang terakhir. Ya, singkat cerita tadi kan. Nah, ini juga berarti 0, yang pertama itu 0,6. Yang kedua tadi katanya kan 0. Berarti di sini 0 ya. Nah, ini yang kedua 0. Yang ketiga itu 0, berapa tadi? 0,04. Yang ketiga 0,04. Ya. Seterusnya sampai tadi yang ke 20 ya. Yang ke 20 itu ada 0,18. Mana yang dikatakan di luar batas kontrol? Ya berarti yang di luar kontrol bawah maupun kontrol atas. Itu berarti sampel kedua sama sampel ke-19 nih kira-kira ya. Mudah-mudahan benar itu sampel yang ke-19. Ya, ya. Nah, sis chart tadi C itu number of defect per sample. Rumusnya seolah-olah lebih sederhana memang ya, kalau dilihat. Tinggal masukin rumus saja ini. Nah, ini contoh. Misalnya kita ngecek ada 15 kamar, sampel kamar, sampel ruang. Jadi misalnya kita anggap contohnya misalnya konteksnya ini ada hotelnya misalnya ada 100 kamar, kemudian disampel 15 kamar. Kita ingin membuat penilaian kira-kira apakah ini seluruh kualitas dari kamar atau ruang itu terkontrol atau tidak gitu ya, sesuai dengan requirement apa tidak. Kemudian diceklah satu-satu. Di setiap kamar itu ternyata kamar pertama ada defeknya 12, kamar kedua 8, kamar ketiga 16, sampai seterusnya kamar ke-15 ada 15. Nah, jadi jumlah defeknya. Nah, ini yang kemudian langsung ditotal. Jadi 190 nih, singkat cerita ya, 15. Sehingga nanti dapat C-barnya atau C-prosesnya itu 190 jumlahnya dibagi sampelnya. Dapat 12,67. Nilai inilah yang dimasukkan ke C-barnya. Dan nilai Z-nya tadi ini asumsinya 99%, sigmanya tadi rumusnya akar C-bar ya. Makanya ini 12,67. Ini positif kalau upper, kalau negatif kalau lower. Ya, dapat gitu kan? Dapat tadi berarti 12,67. Rata-ratanya uppernya di 23 batas atasnya dan di bawahnya 1,99. Dibuatkan grafiknya. Nah, grafiknya di sini ada number of defect sama sample number. Kalau pie chart tadi kan itu di sininya adalah portion defective. Kalau ini number of defect-nya. Ya. Jadi bisa dilihat di C-nya ini upper, ini lower. Ya, sampelnya tinggal tadi. Jumlahnya berapa? Yang pertama kan room 1 12 ya, ditulis ini 12 room 1. Room 2 berapa? Nah, room 2 8, room 3 16 misalnya. Room 2 8. Nah, ini dia 8. Kira-kira gitu kan. Room 3 berapa? 16, kira-kira sini 16. Ya. Dapat semua. Jadi kalau lihat dari keseluruhan ini semuanya masih dalam batas kontrol. Artinya kita ngecek 15 sampel ruangan itu kita bisa menyimpulkan seluruh ruangannya juga itu masih dalam batas kontrol atau kualitas. Nah, itu tadi ya untuk yang peta kendali untuk atribut. Nah, sekarang untuk yang variabel yang sifatnya bisa diukur. Ada namanya min chart atau X chart, sama ada range chart atau R chart, ya, R chart. Nah, ini biasanya min chart menggunakan average of a sample. Kemudian kalau range chart itu dispersion, jadi simpangannya, selisihnya ya dari rata-rata. Nah, ini tadi X bar chart, ya, min chart atau X chart. Ya.
maksudnya min chart ya X min itu ya gini ya, jadi X bar chart ya. Nah, untuk dapat X bar, nah bar itu maksudnya ini X bar kemudian di bar lagi. Biasanya notasi untuk rata-rata ya. Jadi X bar sendiri itu tadi rata-rata dari nanti kita akan dapat rata-rata dari sisi yang kita ukur gitu ya. Kemudian rata-ratanya dari rata-rata yang kita ukur itu berapa? Makanya dia jadinya X double, X bar. Ya, ini X1. Nah, ini dia tadi yang diukur berapa kali dibagi jumlah sampelnya. CL juga sama X bar-barnya dapat. Kemudian, nah ini nanti ada formulanya ada tambah A2, kemudian R bar. A2 ini nanti ada tabelnya. Ya, ini ada tabel. Jadi ini given. Ada tabelnya. Kita lihat tabelnya aja. Jadi average of sample means itu X bar. Ya. Kalau R tadi kan kita sebut dispersion ya. Selisih dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya, R itu range-nya, dispersion-nya. Kalau ini tadi rata-ratanya X bar. Nah, ini tadi, ini contoh. Kita mau mastiin bahwa slip O-ring itu punya diameter yang sesuai dengan persyaratan. Jadi ada ring gitu ya. Nah, kita mau ukur. Kita mau tahu apakah ring itu sesuai dengan persyaratan. Ya, harus semuanya itu diukur dari manapun diameternya sama gitu ya kira-kira. Dianggap sama. Nah, ambillah satu sampel, satu ring. Ya, diambil satu ring, kemudian diukur. Ya, observasi pertama dia ukur diameternya ring itu yang dari sini kemari. Dapatnya 5,02. Kemudian dia ukur lagi, coba diukur dari sini kemari deh. Karena kan namanya ring harusnya kan sama semua ukurannya, diameternya. Ternyata di 5,01. Pada sampel yang sama dia ukur lagi. Yang ketiga, ternyata ini 4,94. Dia ukur lagi misalnya, gitu ya. Dia ukur lagi. Ini ternyata 4,99 dan seterusnya. Jadi dia akan lakukan 5 kali titik percobaan di setiap sampel ringnya tadi. Ya, seperti cincin ini. Ya. Nah, kemudian dari 5 itu ya dapat dari 5 ukuran di tempat yang berbeda itu dapatlah X bar-nya. Ini kenapa dikatakan X bar atau X rata-rata karena dia merata-ratakan semua percobaan dalam satu sampel. Dapatlah 4,98. Terus R-nya dari mana? Dari 5 percobaan tadi dari berbagai titik dia ambil selisih terbesarnya berapa? Dari 5 ini. Selisih terbesar itu berarti kita cari mana angka hitungan terbesar, misalnya tadi 5,02 gini ya. 5,02 sama yang terkecil 4,94. Nah, selisihnya ini 5,02 selisihnya dengan 4,94 kan 0,08 ya. 5,02 kurang 4,94 berarti kan 0,08. Demikian juga nanti cincin yang kedua. Cincin yang kedua diukur lagi, ini berapa? Oh, 5,01. Ini berapa? Oh, 5,03. Ini berapa? 5,07 dan seterusnya. Nanti sama, dapatnya ini. Ya. Sampai 10 sampel. Nah, sini contoh kasusnya. Ya. Dapatlah nanti jumlah dari X bar-nya itu dari setelah rata-rata semua itu 50,09. Ini berarti kan sigmanya ya, sigma dari X bar. Ya. Kemudian R-nya dapat 1,15. Ya. Terus, nah, gimana cari X bar-barnya? X bar-bar berarti tadi sigma X bar-nya dibagi K, K-nya 10. K-nya ini kan 10. Ini sigma X bar-nya 50,09. Sehingga bagi 10, 50,09 bagi 10 dapat 5,01. Nah, ini kemudian dimasukin ke sini kan. Ya, sini. R-nya, R bar-bar, itu berapa? Nah, kalau kita lihat, R-nya tadi kan di sini
1,15. R sama dengan 1,15. Ya. Tapi yang dimintakan R bar. Bar itu artinya rata-rata ya. R rata-rata berarti 1,15 dibagi jumlah sampelnya berapa. Ini 10 juga. Berarti 10. Dapatlah 0,11115. Inilah yang pindah ke ini, yang memindahin jadi R-nya ya. Nah, ini tadi ada. Dapatlah UCL dan LCL-nya ya. Tadi yang vector value A2-nya ini, angka A2 itu bisa kita lihat di tekan tombolnya. Nah, ini. Ada tabelnya memang nanti. Jumlah sampelnya berapa, faktor A2-nya berapa. Sampel di sini maksudnya berapa kali percobaan dalam satu sampel gitu ya. 5. Nanti ada A2, ini berarti kita pakai. Nanti ada faktor D3-nya. Ini kita pakai, faktor D4-nya. Ini sudah ada tabelnya. Ya. Biasanya di buku statistik ada tabelnya. Ya. Ini dapat. Kemudian, nah ini gambar grafiknya. Gambar grafiknya kan dapat 5,01 tengah-tengahnya, 5,08 atasnya, 4,94 itu power control limitnya. Ini dia. 5,01, ini upper 5,08. Kemudian sampelnya sesuai dengan rata-rata tadi. Ya. Ini kan sampelnya ini. 4,98, 5, 4,97, 4,96. Yang pertama 4,98, yang kedua 5, ya. 4,9, yang ketiga 4,97. Itu ya. Terus sampai ke atas. Nah, kalau lihat dari sini dia masih semuanya dalam batas kontrol, gitu ya. Nah, R chart sama aja. Jadi memang ada formulanya sudah. D4, D3 tadi kan kita ambil dari tabel. R barnya tadi sudah dapat 0,015 kan ya. Tinggal dimasukin. Ini kan dari tadi 0,115. Kan 115 nih. Bagi 10, makanya dapat 0,115. Ya. Nah, ini tadi kan sampel yang ini, kita mau cari R chart-nya, kita lihat yang ini grafiknya ya. Itu cari R chart-nya. Dapat kan sigma R-nya. Ini dia sigma R ya, ini sigma R. Kemudian sampelnya ini kan 10 ya. Nah, 10 dapat 1,1. Tadi udah kita hitung ya. Nah, ini baru cari D4, D3-nya, dapatlah uppernya 0,243 sama 0. Sama ya tadi ya, D3, D4-nya tinggal dilihat di sini. D3 berapa, D4 berapa. Gambarnya yang gini. Karena R rata-ratanya, R barnya itu tadi 0,115, UCL-nya 0,243, LCL-nya 0. Nah, tinggal dilihat. Yang pertama tadi 0,08, 0,12, 0,08. Nah, ini kan. Yang pertama 0,08, yang kedua 0,12, yang ketiga 0,08 lagi. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Ya, formulanya yang penting kita bisa, formulanya sudah ditentukan sehingga kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya ya. Yang kritikal sebenarnya ketika kita tentukan ini mau pakai peta P atau peta C, peta X bar atau peta R. Nah, itu yang menentukan. Sehingga nanti perlu mengacu ke karakteristik produknya seperti apa yang mau kita ukur. Ya. Ini ya kita kalau di peta kendali X bar maupun R chart ya, X bar chart maupun R chart itu memang biasanya itu apa namanya, bisa diukur variabilitasnya masih dalam batas kontrol apa tidak ya. Tapi masih mungkin kan, jadi jumlah sampel yang sangat
range-nya sangat besar ya. Tapi biasanya rata-ratanya itu sedikit yang di atas batas kontrolnya. Bisa juga kemungkinannya juga adalah rata-rata sampelnya itu dalam batas kontrol, batas kendali, tetapi mungkin range-nya yang terlalu besar, gitu ya. Nah ini kalau contoh-contoh pola-pola control chart, ada yang dia konsisten di bawah, hampir semuanya di bawah rata-ratanya. Ini ada yang konsisten di atas semua rata-rata belakangannya gitu ya. Ada yang terus meningkat, ada yang terus menurun. Tadi. Nah ini polanya ya. Zona C, zona B, zona A, ini 3 sigma. Tergantung kita nanti kalau kita mau pakai sigmanya 1 gitu ya, artinya berarti tingkat ininya lebih ketat ya. Di luar 1 ini berarti di atas batas kontrol atau di bawah batas kontrol gitu ya, di luar batas kontrol. Hanya cuman apa namanya, tadi pola-polanya tadi ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan gini, atribut chart. Untuk membuat atribut chart peta P atau peta C itu require large sample size. Jadi 50 sampai 100 part. Jadi tadi kalau kita pakai contoh jeans tadi kan, celana jeans satu sampelnya isinya 100. Nah, ini maksudnya, ya. Kemudian kalau variable chart require smaller samples, 2 sampai 10 part sampel. Tadi kita contohnya yang slip ring itu ada 5 samples, 5 kali percobaan maksudnya, ya. Nah, kalau buat petanya itu gampang harusnya ya. Jadi tadi kan udah dapat tuh, mau pakai peta P berarti kita dapat portionnya, dapat lower control, dapat ini kan, dapat upper controlnya, dapat P-nya. Nah ini dibuat supaya dia bisa berbentuk garis, garis, baik proses average-nya, lower control, first control, ya berarti nilainya dibuat sama semua. Ya, nilainya dibuat sama sesuai dengan hasil perhitungan tadi pakai rumus kan. Kalau kita membuat Excel-nya. Yang portion defect-nya yang beda-beda. Ini yang nanti menunjukkan perbedaan yang ini, yang fluktuatif ini. Ini portion defect-nya. Ya, gampang jadi harusnya buat grafik peta kontrol di Excel ya. Masih dikasih tahu formulanya ya. Formula. Ini tadi sudah grafiknya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Semoga bisa dimengerti. Kalaupun tidak, nanti kita bisa diskusikan. Oke, terima kasih. Selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.